Oke, jadi kembali lagi di book review series. Kali ini aku mau berbagi isi tentang buku The Barefoot Investor. Terus pengarangnya ini adalah orang Australia yang namanya adalah Scott Paper. Jadi dari judulnya aja udah ketahuan ya, tema bukunya ini tentang apa. Pastinya ini tentang investasi dan uang, tema yang paling aku suka. Dan meskipun pengarangnya sendiri adalah orang Australia, dan pastinya bukunya itu metode-metode keuangannya uh, kebanyakan adalah metode yang dipakai di Australia. Jadi mungkin ada beberapa trik atau cara-cara yang nggak berlaku di negara-negara lain. Tapi walaupun begitu, tetap aku beli juga, walaupun aku nggak tinggal di Australia. Dan nggak nyesal sama sekali nggak beli buku ini karena banyak banget metode-metode atau trik-trik yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari untuk masalah keuangan atau investasi. So, great buy. Nah, jadi langsung aja kita mulai. Bukunya ini terdiri dari 3 bagian, yaitu Plan, Grow, terus Harvest. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya, tanam, tumbuh, terus panen. Oke, so kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu adalah Plan atau tanam. Itu adalah tahap di mana kita harus tahu posisi keuangan kita. Misalnya berapa pemasukan kita, kalau misalnya ada hutang berapa hutang kita, dan pengeluaran pastinya. Dan kalau bisa, kalau misalnya udah berpasangan, bisa harusnya dibicarakan dengan suami atau istri. Dan setelah itu disusul dengan beberapa trik. Yang pertama ya pastinya kita nggak boleh berhenti untuk belanja sesuatu yang nggak terlalu penting buat kita. Dan yang kedua itu kayaknya pilih bank yang terbaik. Jadi pilih bank yang fee-nya kecil atau kalau bisa yang fee-nya nggak ada sama sekali. Dan mulai menabung untuk dana darurat. Nah, untuk tahap atau metode yang keduanya sendiri, yaitu metode grow, mungkin di bagian ini kebanyakan orang akan nggak setuju ya dengan metode yang dia berikan di bukunya ini. Di situ ada kayak beli rumah, dan mungkin untuk beli rumah sendiri itu nggak cocok untuk semua orang gitu ya, tergantung dari kondisi orang masing-masing. Terus ada juga double your income. Jadi kita harus punya kerja sampingan atau mungkin minta salary raise sama bos kita. Dan itu juga hal yang paling berat sih buat kebanyakan orang pastinya. Terus yang aku setuju atau yang aku jalankan di tahap yang kedua itu adalah membuat dana 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 tabungan atau dana cadangan, apa sih namanya? Dana darurat sampai 12 bulan. Jadi kalau di tahap yang pertama yang di plan itu kan kita harus punya dana darurat, tapi nggak ditentukan sampai berapa bulan dana darurat yang kita punya. Kalau misalnya di tahap kedua ini kita harus punya dana darurat yang mencakup ke expense hidup kita sehari-hari sampai 12 bulan. Nah, untuk bagian yang terakhir sendiri yaitu harvest atau panen. Pengarangnya nyuruh kita untuk membayar rumah, atau kalau misalnya kita beli rumah di tahap yang kedua tadi itu kan disuruh beli rumah tuh. Uh, Kalau bisa sih dibayar lebih cepat, dan memang harusnya dibayar lebih cepat Kak, untuk mengurangi jumlah apa sih interest yang kita terima dari bank gitu ya, yang kita bayar ke bank. Terus gimana cara kita menyusun atau merencanakan dana pensiun kita, jadi kita terjamin di saat kita pensiun gitu. Autornya sendiri sih ngasih saran kalau bisa jangan terlalu percaya. Maksudnya punya dana pensiun yang lain selain dari yang pemerintah buat untuk kita. Kalau misalnya ada, kalau misalnya nggak punya ya pastinya kita harus punya dana pensiun pribadi. Dan juga gimana cara invest autopilot. Jadi invest yang dia sarankan itu bukan yang kayak trading atau yang harus tiap hari kita pantau, tapi invest yang autopilot. Jadi uh, yang langsung gimana ya, yang semisal ETF atau fund semacam itu yang dia sarankan.
So, begitu bukunya sih great read banget, recommend, walaupun buat teman-teman yang nggak tinggal di Australia sekalipun, karena dia di setiap bagian atau di setiap akhir chapter itu ada trik dan metode keuangan masing-masing ya, juga apa sih, triknya itu nggak general yang kayak di buku-buku lain. So, thank you for watching. See you next time. Bye bye.